Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan Bapak pada mata pelajaran Seni Budaya. Apa kabar hari ini? Bapak harapkan kita semua selalu berada dalam kesehatan, sehingga dengan semangat selalu untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih lagi untuk belajar mata pelajaran seni budaya ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan memulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita langsung saja mulai materi kita pada hari ini, yaitu bab kedua tentang menggambar ragam hias. Nah, sebelum Bapak jelaskan apa itu menggambar ragam hias, apa itu ragam hias, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia. Yang ketiga, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran ini. Jadi, semoga anak-anak mampu menyelesaikan tujuan dari pembelajaran ini dan apa yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Baiklah, Bapak akan langsung jelaskan materi kita hari ini tentang menggambar ragam hias. Jadi langsung Bapak jelaskan saja, flora dan fauna di Indonesia sangat kaya dan beragam. Setiap daerah itu memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda. Nah, dari flora dan fauna ini dapat dijadikan sebuah simbol atau ciri suatu daerah. Nah, dari keunikan flora dan fauna inilah dihasilkan ragam-ragam hias. Nah, ragam-ragam hias itu dihasilkan dari keunikan ragam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Biasanya itu terdapat pada arsitektur atau bangunan-bangunan daerah suatu wilayah. Contohnya kalau di daerah Sulawesi itu seluruh rumah-rumah daerah, rumah-rumah adatnya itu menggunakan simbol-simbol daerah. Itu biasanya terdapat hiasan kepala kerbau. Nah, itu semua adalah ciri-ciri dari penerapan ragam hias yang ada di suatu daerah. Kemudian, ragam hias tersebut digunakan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Jadi, ragam hias itu diciptakan memiliki nilai-nilai ciri kearifan lokal suatu daerah tersebut. Ragam hias flora dan fauna dibuat menggunakan bahan dan teknik yang berbeda di setiap wilayah daerah di Indonesia. Itu adalah sedikit penjelasan pengenalan tentang apa itu ragam hias. Berikut kita langsung masuk ke materi penjelasan pengertian tentang ragam hias. Kita langsung saja masuk ke pengertian ragam hias. Ragam hias dapat juga disebut ornamen yang merupakan karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, lingkungan alam, yang kedua, keunikan flora dan fauna, serta yang ketiga, budaya masing-masing daerah. Kemudian, ragam hias memiliki makna simbolis
karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat penduduknya. Jadi setiap daerah memiliki ragam hias tersendiri yang mengandung nilai-nilai simbolis di daerah tersebut. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi dengan menyederhanakan bentuk objek menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Jadi gambar dari objek tersebut dibuat sederhana mungkin dengan mengikuti nilai-nilai keindahan, nilai estetika yang ada di wilayah daerah tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan ragam hias adalah karya seni rupa yang berbentuk flora, fauna, ataupun manusia yang bermakna simbolis dan mengandung nilai-nilai budaya suatu masyarakat di suatu daerah. Itu adalah pengertian dari ragam hias. Bapak akan lanjutkan, yaitu tentang motif-motif ragam hias. Jadi, ragam hias yang diciptakan atau yang dibuat itu mengambil bentuk-bentuk objek yang ada di sekitar kita. Ragam hias dapat diterapkan dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kalau untuk bentuk 2 dimensi yaitu bentuk bidang datar. Jadi, itu dapat berupa lukisan ataupun gambar. Kemudian kalau bentuk 3 dimensi itu berbentuk bangun atau berbentuk ruang. Jadi, barang atau karya tersebut dapat dilihat dari segala sisi karena itu berbentuk bangun. Jadi ragam hias dapat dibuat melalui 2 cara tersebut, bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian untuk motif ragam hias sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama ragam hias floral atau vegetal. Dari kata floral sendiri kita bisa dapat mengartikan bahwasanya ragam hias ini dibentuk motifnya dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ragam hias fauna atau animal. Kata fauna sendiri mengandung arti hewan. Jadi motif gambar ragam hiasnya itu dibuat dari hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, ragam hias geometris. Nah, geometris di sini berarti dia dapat diukur atau seimbang satu sama lain. Jadi dia dibuat dengan proses tertentu dengan menggunakan ukuran tertentu. Kemudian yang keempat, ragam hias figuratif. Nah, figuratif ini dimaksudkan adalah manusia. Jadi ragam hias dibuat dari manusia itu sendiri. Jadi manusia sebagai objek untuk dijadikan motif-motif ragam hias. Untuk gambar-gambarnya atau contoh-contohnya akan Bapak tampilkan berikut ini. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu pola ragam hias. Nah, untuk membuat ragam hias, selain kita harus tahu motifnya, kita harus tahu pola-polanya. Karena
sebuah ragam hias yang baik dan benar itu harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Nah, secara umum, pola-pola ragam hias itu adalah pola susunan yang diulang-ulang. Jadi dia berulang. Kemudian pada bentuk lain, pola yang ditampilkan dalam membuat ragam hias yaitu teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Selanjutnya, pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuk-bentuknya. Nah, pola ragam hias geometris bentuk-bentuknya antara lain persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Nah, itu adalah pola-pola ragam hias, baik pola ragam hias secara umum ataupun pola ragam hias geometris. Untuk gambar-gambarnya ataupun contoh-contohnya akan Bapak tampilkan. Baiklah, langsung lagi kita lanjutkan. Yang keempat adalah hal yang paling penting dalam menggambar ragam hias, yaitu teknik menggambar ragam hias. Jadi, dalam materi seni budaya, khususnya seni rupa, semua hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan itu harus ada tahapannya. Harus ada teknik-tekniknya. Berikut akan Bapak jelaskan tahapan dalam menggambar ragam hias. Yang pertama, kita harus memperhatikan pola bentuk ragam hias yang akan kita gambar. Jadi kita harus tahu kita mau menggambar ragam hias kita ini seperti apa. Kemudian yang kedua, mempersiapkan alat dan media gambar. Itu adalah alat atau senjata perang kita dalam membuat ragam hias, harus ada alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Biasanya ini kalau kita membentuk pola ragam hias geometris, harus menentukan ukuran berapa sentimeter kah, berapa meter kah, atau itu harus kita hitung terlebih dahulu. Itulah yang ketiga, menentukan ukuran atau pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa adalah hal yang paling penting juga. Jadi, jangan langsung menggambar atau menggoreskan alat gambar kita dengan garis-garis yang tebal, tapi dengan sketsa terlebih dahulu. Yang kelima, buat bentuk yang sama atau pengulangan. Nah, bentuk yang sama atau pengulangan ini biasanya dibuat pada ragam hias geometris. Dan yang terakhir, yang keenam, warnai gambar. Jadi ini adalah proses yang memperindah atau mempercantik ragam hias yang kita buat dengan warna-warna yang indah dan menarik. Untuk teknik-tekniknya kita akan langsung nanti berpraktek pada video berikutnya. Kita langsung akan membuat contoh ragam hias. Oke anak-anak, bagaimana tadi penjelasan Bapak pada materi menggambar ragam hias ini? Bapak harapkan kalian di rumah mengerti tentang penjelasan-penjelasan Bapak. Kemudian kalian dapat mencatat hal-hal yang penting dari materi yang Bapak jelaskan ini. Yaitu tentang apa tadi? Tentang pengertian ragam hias, motif-motif ragam hias, kemudian pola-pola ragam hias, dan yang terakhir, teknik menggambar ragam hias. Bapak harapkan kalian mengerti dan selalu mengingat hal-hal ini. Nah, berikut ini, sebelum Bapak akhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Nah, tugas ini kalian kerjakan di rumah dan akan Bapak tampilkan berikut ini.
Baiklah, kita sudah berada di ujung materi pembelajaran hari ini. Bapak harapkan kalian mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan, dan tugas tersebut dapat kalian langsung kumpulkan melalui WA group yang sudah kita buat. Jadi Bapak harapkan tugas-tugas yang kemarin tentang bab 1 tentang menggambar flora fauna dan alam benda itu kalian kumpulkan sebelum kalian mengumpulkan tugas yang ketiga ini. Jadi Bapak akhiri materi kita hari ini. Selalu semangat walaupun belajar di rumah, kemudian jaga kesehatan selalu supaya nanti kita pada saat bertemu di sekolah langsung bertatap muka di kelas, kita dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu semangat. Bapak akhiri materi kita hari ini. Selamat pagi.